Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 23 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air
baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah makanan untuk hidup kekal. Setiap hari kita memikirkan makanan. Pagi sarapan apa, siang makan apa, malam mau pesan atau masak apa. Kita tahu tubuh butuh makan supaya kuat bekerja, belajar, dan beraktivitas. Kalau terlambat makan, kita lemas, mudah marah, dan tidak fokus. Namun, seringkali kita lupa bahwa bukan hanya tubuh yang butuh makanan, tetapi juga jiwa. Banyak orang Katolik rajin bekerja, sibuk mengurus keluarga, tetapi jarang memberi makan bagi imannya. Misa dianggap sekedar kewajiban mingguan, doa sering dilewati,
karena lelah atau sibuk. Akibatnya, hidup terasa kosong, mudah putus asa, dan kehilangan arah. Secara lahiriah kita kenyang, tetapi secara batin kita lapar. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup yang turun dari surga. Ia menyatakan bahwa siapa yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Pernyataan ini bukan tentang roti biasa, melainkan tentang dirinya sendiri. Yesus menegaskan bahwa Bapa yang menarik orang kepadanya. Artinya, iman bukan hanya usaha manusia, tetapi anugerah Allah. Barang siapa datang kepada Yesus dan percaya kepadanya, menerima kehidupan kekal mulai sekarang, bukan hanya nanti setelah mati. Roti yang diberikan Yesus adalah tubuhnya sendiri yang diserahkan bagi dunia. Ini menunjuk pada Ekaristi, di mana Kristus sungguh hadir dan menjadi santapan rohani umat-Nya. Saudara-saudariku terkasih, jika Ekaristi adalah makanan untuk hidup kekal, maka sikap kita terhadap misa tidak boleh setengah hati. Datanglah bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena kebutuhan. Persiapkan diri datang tepat waktu, berdoa sebelum misa, dan mengikuti dengan penuh perhatian. Selain itu, terimalah komuni dengan iman dan syukur. Setelah menerima tubuh Kristus, jangan langsung sibuk dengan hal lain. Gunakan waktu hening untuk berbicara dengan Yesus yang hadir dalam hati kita. Di luar misa, peliharalah nutrisi rohani dengan doa harian, membaca kitab suci, dan perbuatan kasih. Dengan demikian kita tidak hanya hidup secara fisik, tetapi juga bertumbuh menuju hidup yang kekal bersama Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.